Ya, sudah terekam ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Baik. Fadli rambutnya cukur tuh Fadli ya, besok ya Fadli ya. Iya, Bu. Sehat Fadli? Alhamdulillah. Ya, sehat. Ya, alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul di pembelajaran virtual ini. Dalam keadaan pandemi saat ini, kalian harus jaga kesehatan ya, anak-anak ya, biar keadaannya fit, biar pembelajaran virtualnya kalian bisa fokus walaupun belajar di rumah ya. Tetap semangat kan? Ya, Bu. Semangat. Semangat ya, Bu. Walaupun belajar di rumah ya. Ya. Oke, ya baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya dong untuk memimpin doa. Desta, ketua kelas. Ayo Desta. Iya Bu, saya Bu. Ya, silakan Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiknya, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desa sudah memimpin doa teman-teman kita semua. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya Ibu akan cek absen dulu. Tadi kalian sudah mengisinya di link absen ya. Ibu lihat sudah pada mengisi semua. Ibu lihat sudah isi link semuanya ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu. Ya, Nindita. Ruang lingkup administrasi kepegawaian. Iya, betul. Minggu lalu kita bahas ruang lingkup administrasi kepegawaian ya. Ya kan? Masih ada yang ingat ruang lingkup administrasi kepegawaian tuh kita belajar apa aja sih? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ruang lingkupnya. Kemarin kita belajar apa aja di dalam materi itu? Ayo. Saya Bu. Ya, Fadli, coba. Pengertian administrasi kepegawaian yaitu kegiatan administrasi mulai merencanakan, mengorganisasikan, dan Iya, ya minggu lalu kita bahas tentang ruang lingkup administrasi kepegawaian ya, di mana ada pengertian administrasi kepegawaian. Apa sih administrasi kepegawaian itu? Nah, minggu lalu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem administrasi kepegawaian. Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, nanti akan kita bahas di sini ya. Tujuannya agar kalian itu dapat menguraikan apa itu sistem administrasi kepegawaian, kemudian dapat menyimpulkan fungsi administrasi kepegawaian, serta kalian nanti dapat melakukan identifikasi pengelompokan sistem administrasi kepegawaian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu buka slide PowerPoint-nya dulu ya. Nanti di tengah pembelajaran kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu sudah Ibu bagikan kemarin ya. Kalian sudah Ibu bagikan kelompok, sudah kalian baca? Ya, Bu. Iya, jadi nanti kalian berdiskusi, nanti ada tanya jawab di dalam diskusi itu. Jadi nanti tolong dilakukan dengan baik ya.
Sebentar, Ibu akan buka slide PowerPoint-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Terlihat cukup jelas atau kecil? Jelas. Cukup jelas ya? Jelas. Ya, cukup jelas. Nah, ini kelihatan ya. Nanti tolong kalau misalkan slide-nya tidak jalan atau tidak berganti, kalian konfirmasi ke Ibu ya. Oke, semangat kan? Masih semangat kan belajarnya? Disimak ya. Kemarin Ibu sudah share materi ini di Google Classroom. Kalian sudah baca semuanya ya. Ibu sudah share materi ini di Google Classroom, kemudian PowerPoint-nya sudah Ibu share, dan bahan ajar juga sudah Ibu share kemarin. Berarti kalian sekarang sudah tahu dong apa itu sistem administrasi kepegawaian. Kemarin Ibu sudah minta kalian membaca ya. Ya kan? Sudah ada yang baca, udah dibuka Classroom-nya kemarin? Udah. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistem administrasi kepegawaian. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya ya, yang tadi Ibu sampaikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, nanti diharapkan kalian dapat menguraikan apa itu sistem administrasi kepegawaian, kemudian kalian dapat menyimpulkan fungsi administrasi kepegawaian dengan benar, kemudian kalian juga dapat melakukan identifikasi sistem administrasi kepegawaian dengan tepat. Ini tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal ya. Nah, di sini ini sudah Ibu share ya bahan ajarnya di Google Classroom. Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, ada yang sudah membaca nggak? Apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Ayo. Bu, saya jawab. Ya, Dio. Silakan, Dio. Sistem administrasi kepegawaian itu sistem yang mengelola yang berhubungan dengan pegawai, Bu. Iya, bagus. Benar. Jadi sistem yang mengelola manajemen kepegawaian yang berhubungan dengan pegawai. Ya, jadi suatu perusahaan memerlukan suatu sistem untuk manajemen kepegawaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Ya, apa sih sistem administrasi kepegawaian itu? Nah, ada di sini ya. Ini kalian sudah membacanya sebelumnya kan? Suatu sistem yang mengelola perencanaan, pengorganisasian, pengembangan pengendalian pegawai sehingga tujuannya dapat tercapai. Gitu ya. Kemudian ada yang tahu tujuan sistem, kenapa sih harus ada sistem administrasi kepegawaian? Ada yang tahu nggak tujuannya? Saya, Bu. Ya, Vina. Silakan, Vin. Tujuannya biar nggak terjadi kecurangan pas lagi ngetes calon pegawainya. Jadi, perusahaannya ini dapat calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, bagus. Vina berarti udah nyimak ya, sudah baca modulnya ya. Ya, bagus, Vina. Jadi, tujuannya itu perusahaan harus menentukan suatu sistem agar kedepannya mendapatkan pegawai yang berkualitas. Ya, dalam tes seleksi pegawainya itu pun juga harus menggunakan suatu sistem. Jadi nanti pada saat mendapatkan pegawainya itu mampu atau memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Jadi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian, ada 3 ya yang saya tuliskan di sini. Ada 3. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak bentuk sistem administrasi kepegawaian? Yang pertama ada sistem integrated system. Yang kedua ada sistem kepegawaian terpisah. Yang ketiga ada sistem kepegawaian terpadu. Nah, coba yang pertama, ada yang bisa nggak?
Ayo, apa sih sistem kepegawaian terintegrasi? Masih ada yang ingat nggak? Ayo, sistem kepegawaian terintegrasi? Nah, Desta? Itu Bu, sistem terintegrasi perekrutan pegawainya dilakukan secara terpusat ya Bu? Ya betul. Jadi dilakukan secara terpusat ya perekrutannya ya. Sistem administrasinya, manajemen kepegawaiannya itu dilakukan secara terpusat. Nah, kalau yang sistem kepegawaian terpisah atau separated system, ayo, separated system apa tuh? Ada yang inget nggak? Ada yang sudah baca modulnya? Separated system, kebalikannya dari terintegrasi. Kalau terintegrasi kan tadi kan terpusat. Kalau separated atau terpisah yo, apa? Bagaimana? Manajemen kepegawaiannya dilakukan secara? Dilakukan oleh tiap daerah ya Bu? Iya betul, dilakukan di setiap daerah ya kalau yang terpisah. Jadi kalau yang tadi integrate itu terpusat, kalau yang separated system itu dilakukan di masing-masing daerah. Kalau yang sistem kepegawaian terpadu, ayo, yang terpadu bagaimana? Atau unified personnel system? Pegawainya dilakukan dengan pihak ketiga. Ya, bisa, betul. Jadi manajemen kepegawaiannya dilakukan dengan pihak ketiga atau suatu lembaga yang mengurusi manajemen kepegawaian itu sendiri. Jadi ini ada 3 ya, ada 3 bentuk sistem administrasi kepegawaian. Nah, kalau untuk sistem pengangkatan pegawai nih, kemarin udah saya masukkan juga di classroom nih, ada yang sudah membaca belum? Apa itu spoil system, apa itu nepotism system, patronage, merit, dan karir. Coba ada yang bisa menjelaskan apa sih spoil system itu? Yuk. Saya, Bu. Spoil system. Ya. Sistem pengangkatan pegawai berdasarkan anggota partai. Iya, Dan betul. Jadi ya, terus kalau nepotisme sistem pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau apa? Atau teman dekat ya. Jadi kalau yang spoil system tadi didasarkan anggota partai, kalau yang nepotisme system itu pengangkatan pegawainya berdasarkan hubungan keluarga atau teman dekat gitu ya. Jadi kalau ada hubungan keluarga atau teman dekat itu bisa diangkat menjadi pegawai. Terus apalagi nih? Patronage, merit, dan karir. Ayo siapa ada yang bisa mau jawab? Saya, Bu. Ya enggak? Ayo enggak? Pinter nih Angga nih. Sistem pengangkatan pegawai didasarkan atas ingin membantu pegawai tersebut. Merit system pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan atau keahlian pegawai. Kalua karir, sistem pengangkatan pertamanya dilihat dari kecakapan dan keahliannya. Untuk selanjutnya dilihat dari beberapa syarat tertentu, misalnya masa kerjanya. Iya, betul. Ya benar ya, kalau patronage itu didasarkan atas ingin membantu. Didasarkan ingin membantu karyawan tersebut ya. Kalau yang merit system itu dilihat dari keterampilan atau keahlian dari seorang pegawai. Nah, sementara kalau karir system itu pengangkatan pertamanya itu dilihat dari keahlian atau keterampilan. Namun untuk selanjutnya itu dilihat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya masa kerjanya, kemudian loyalitas tidak dengan perusahaan. Jadi ada beberapa kriteria untuk pengangkatan berikutnya. Itu untuk yang karir system. Begitu ya anak-anak ya. Ini semua sudah Ibu berikan kalian materi ini di Google Classroom. Nah, untuk sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Apa sih soal diskusinya? Kalian sudah melihat di Classroom ya, Ibu sudah memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD di Classroom. Untuk diskusinya Ibu bagi 3 kelompok.
Nah, masing-masing kelompok itu kalian saling berdiskusi nanti lewat WhatsApp group. Setelah selesai berdiskusi, kemudian perwakilan satu kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Setelah itu, jika ada kelompok lain yang ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Jelas ya anak-anak? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke ya, kita mulai berdiskusi ya. Soal diskusinya sudah kalian pegang masing-masing kan? Ya. Udah, Bu. Ya, sudah. Udah, Bu, Silakan. udah, Bu. Ya, silakan kalian beralih ke WhatsApp group mulai sekarang ya. Nanti Ibu berikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya anak-anak ya untuk berdiskusi. Ibu share dulu WhatsApp grupnya ya di sini ya, biar terlihat siapa saja yang sudah komentar. Sebentar, di sini Bu. Sebentar ya. Sebentar, ini saya share dulu. Ya, silakan kalian mulai berdiskusi kelompok satu soalnya. Ya, mulai diketik ya anak-anak ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, mulai diketik. Silakan kelompok 1. Ini saya share di sini ya. Ya, silakan. Sudah terlihat di situ. Kelompok 1, itu soalnya udah saya berikan ya di sana ya. Sudah terlihat di sini. Silakan mulai diskusi. Menurut kalian, kelompok kalian, sistem kepegawaian yang cocok di perusahaan itu yang mana sih? Apakah yang integritas ataukah yang terpadu ataukah yang terpisah? Kemudian menurut kalian, sistem pengangkatan pegawai yang mana sih yang cocok di perusahaan? Apakah yang karir system, ataukah yang spoil system, ataupun yang merit system, nepotism, atau patronage system? Yuk, silakan didiskusikan. Kelompoknya kemarin sudah saya bagikan ya. Kelompok 1 itu ada Desta, Anissa, Farhan, Irfan, dan Elika. Kelompok 2 ada Safa, Tri Cantika, Vina, Anindita, Okta, Radendio. Kelompok 3 Fadli, Erlangga, Cici, Febi, Fikri. Yuk, silakan. Di komen di situ ya. Ini udah keluar nih di sini nih. Ini udah kelihatan kan share screen-nya? Yuk, menurut kalian itu menggunakan sistem yang mana sih yang cocok? Ayo coba. Ibu mau tahu nih kalian berpendapatnya bagaimana nih?
Yuk, Safa, coba menurut kamu menggunakan sistem yang mana nih? Apakah yang terpusat ataukah yang daerah, masing-masing daerah, atau yang terpadu? Atau yang menggunakan pihak ketiga? Unified Yang person. terpadu. Iya, coba Angga, tulis dong enggak, di situ enggak, diketik enggak, sama kelompok kamu enggak? Oke Bu, ini lagi diketik. Oke, sip. Yuk, Vina, Okta, Fadli, ayo diketik. Ayo mulai. Yuk, Desta tuh udah mulai mengetik. Kirim, Desta. Udah Bu, menurut kelompok kami. Belum, ini tulis dulu, ayo. Berdiskusi dulu. Silakan menurut masing-masing kelompok, menurut masing-masing anak-anak nih. Ayo, Fadli, menurut kamu apa? Cocoknya apa? Diketik aja di situ. Vina, menurut kamu apa terintegrasi, Bu? Atau yang apa? Menurut saya yang karir sistem atau yang nepotisme, apa yang mana? Coba. Ayo, kalau tadi kan sudah dibahas di depan ya, apa itu nepotisme? Nepotisme itu pengangkatan pegawainya didasarkan atas hubungan keluarga. Nah, kalau kayak begitu nanti ke depannya perusahaan gimana tuh? Bagus nggak kalau menggunakan pengangkatan sistem nepotisme? Kalau sistem pengangkatan pegawainya menggunakan merit system, bagus nggak? Apa menurut kalian? Ayo. Coba. Cici, coba ketik aja di situ. Menurut saya terintegrasi cocok, Bu, atau apa? Ayo coba, Ibu mau tahu kalian. Ini, yuk. Dikit lagi Bu. Oke. Cuman di sini nggak bergerak ya. Oh, nggak bergerak ya di sini ya? Iya Bu. Oh iya, nggak bergerak ya. Sebentar. Nah, begini bergerak. Ya Bu, udah tuh Bu. Ya. Terus yang lainnya coba. Nah, coba. Terlihat nggak? Yuk coba. Yuk semua siswa coba berpendapat di situ. Tuh Erlangga tuh kelompoknya. Erlangga, yuk coba yang lainnya. Coba yang lainnya berpendapat. Nanti Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mencatat ya, untuk mencatat hasil diskusinya. Kemudian kalian paparkan di sini. Nah, Irfan Hakim tuh. Irfan menurutnya sistem integrasi ya, cocoknya. Ayo, mana yang kelompok satu? Kelompok satu, menurut kelompok satu apa nih? Nah, Cici, merit system katanya. Nah, kelompok satu sudah tuh. Kelompok satu, menurut Anissa, sistem terintegrasi dan merit system. Boleh, silakan berpendapat. Iya, terus Feby. Nah, menurut Feby tuh sistem terintegrasi dilakukan di pusat ya. Secara terpusat ya Feb ya, gitu maksudnya ya. Jadi semuanya diurus di dalam satu di pusat, ya. Yuk. Kelompok 2 mana nih kelompok 2 nih? Kelompok 2 siapa aja tuh? Kelompok 2 Safa, Tricantika, Vina, Anindita, Radendio. Ayo. Menurut kalian sistem kepegawaiannya yang mana sih yang cocok diterapkan di perusahaan? Mana lagi nih? Kelompok 2 tadi perwakilannya mana? Ayo, Safa tuh lagi mengetik ya, Safa.
Mana Safa? Vina, Yuvin. Kelompok 2. Yang terpisah menurutnya. Kelompok 2 pegawai yang terpisah atau setiap daerah ya, masing-masing daerah. Nanti perwakilan kelompoknya silakan dipaparkan ya. Kelompok 1 siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Siapa? Desa ya? Kelompok 2? Kelompok 2? Saya, Bu. Safa. Safa yang membaca. Kelompok 3 perwakilan siapa nanti yang mau memaparkan hasil diskusinya? Saya, Bu, saya. Adli ya? Ya. Ya, di sini ya, ini dari hasil-hasil diskusi kalian, nih coba nih, yang perwakilan kelompoknya coba diamati teman-temannya berdiskusi ini, kemudian dijadikan satu ya, nih, nanti dipaparkan. Ayo, siapa lagi? Sebentar lagi ya diskusinya ya. Yuk, kelompok 2, mana lagi nih kelompok 2 nih? Kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Masing-masing perwakilan kelompoknya sudah ini ya. Sudah membaca di sini ya, bisa menyimpulkan nanti ya yang ingin membacakan. Iya, Bu. Nah, ini kelompok 2 nih tadi menurut kepegawaian terpisah menurut Oktaviani itu. Kalau kelompok 1 tuh tadi apa tuh Irfan bilang sistem terintegrasi. Nih. Cici bilang merit system. Ya, semuanya sudah berkomentar di sini ya. Yo, siapa lagi yang belum mengeluarkan pendapatnya nih? Mana Elika? Udah berpendapat belum nih? Disimpulkan ya, masing-masing kelompok disimpulkan ya, kalau sudah membuat kesimpulannya nih dari masing-masing kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Berarti ini kan ada yang berpendapat nih, ada beberapa teman kamu nih. Tolong perwakilannya silakan dibuat pemaparannya ya. Nih, teman-teman kalian kan bisa baca di sini ya. Yang mau memaparkan silakan disimpulkan nanti di sini. Oke, baik. Saya stop ya. Ya, mari kita mulai ya. Sudah selesai diskusinya, semuanya sudah tahu. Tadi teman-temannya sudah berkomentar apa saja. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap, sudah tahu kesimpulannya. Tadi temannya ada beberapa tuh yang memberikan komentar ya. Yang pertama, sistem administrasi kepegawaian yang mana sih yang cocok digunakan di perusahaan, dan diskusi yang kedua, sistem pengangkatan pegawai yang bagaimana yang cocok diterapkan di perusahaan. Ya, kelompok 1 sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya tadi, walaupun agak singkat ya. Ya, Bu. Ya, walaupun agak singkat ya tadi ya, Ibu harap kalian bisa menyimpulkan dari hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Menurut kelompok kami, kelompok 1, sistem administrasi kepegawaian yang cocok untuk perusahaan adalah sistem terintegrasi, Bu. Karena sistem ini perekrutan pegawainya dilakukan secara terpusat. Ini memudahkan perusahaan dalam mengelola pegawainya. Dan sistem pengangkatan pegawai yang cocok diterapkan di perusahaan menurut kelompok kami adalah merit system. Karena sistem ini melihat keterampilan pegawai. Kalau seorang pegawai sudah memiliki keterampilan, akan lebih cepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya, itu Contoh tadi kelompok 1 ya.
Siapa nih yang bertanya nih? Coba Saya, Bu. nama. Saya, Bu. Ya, Nisa, buka kameranya Nisa. Contoh perusahaan apa yang menggunakan sistem terintegrasi atau pusat, Bu? Ya, kelompok 1 coba dijawab tuh. Tadi pertanyaan dari Anissa. Tadi apa nih contoh perusahaan yang menggunakan sistem terintegrasi ya? Coba kelompok 1, silakan dijawab kelompok 1. Kira-kira yang bagaimana nih? Coba kasih contoh. Coba dijawab. Kelompok 1. Temennya ada yang nanya tuh, bagaimana sih contohnya yang menggunakan sistem terintegrasi? Saya, Bu. Ya, coba dijawab, Irfan. Misalnya Alfamart Pusat melakukan tes calon pegawainya yang nantinya akan disebar di beberapa daerah, atau Kementerian Perdagangan misalnya melakukan tes calon pegawai untuk ditempatkan di daerah. Ya, jadi kalau yang terpusat, contohnya seperti itu ya tadi ya pembagiannya. Apa misalkan contohnya Alfamart membuka tes calon pegawainya secara terpusat, kemudian nanti akan disebar di berbagai daerah. Jadi manajemen kepegawaiannya itu dilakukan di pusat. Nah, itu contohnya tadi ya yang disampaikan oleh Irfan Hakim. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Sudah cukup ya? Enggak ada, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok 1 ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjutnya di classroom ya. Terima kasih teman-teman untuk kelompok 1. Silakan sekarang di kelompok 2. Menurut kelompok kami, sistem yang cocok di perusahaan yaitu sistem kepegawaian terpisah. Karena sistem ini pengelolaan administrasi kepegawaiannya mulai rekrutmen sampai dengan pensiun pegawainya dilakukan oleh setiap daerah. Dan pegawai juga lebih cenderung lebih mengetahui kondisi daerahnya lebih baik. Untuk sistem pengangkatan pegawai menurut kelompok kami yaitu karir sistem. Karena sistem ini pada awalnya melihat keterampilan yang dimiliki pegawai, namun berikutnya dipertimbangkan. Hal ini bisa memicu atau memotivasi pegawai untuk menjadi lebih baik lagi agar tetap menjadi bagian perusahaan tersebut. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 2? Tidak ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi menurut kelompok 2, yang cocok di perusahaan itu adalah kepegawaian terpisah ya. Begitu ya, dan sistem pengangkatannya itu tadi yang untuk kelompok 2 itu menggunakan yang karir sistem. Begitu ya, menurut kelompok 2. Baik, lanjut di kelompok 3, coba kelompok 3. Saya, Bu. Siapa yang mau memaparkan? Fadli ya? Ya baik Fadli, ayo silakan secara singkat. Bu, saya mau tanya dulu dong Bu, sama kelompok 2. Oh, Angga mau nanya. Boleh Angga. Angga mau Saya nanya mau apa tanya. enggak? Boleh Saya Angga. mau tanya, kalau sistem karir berarti diangkat hanya pertamanya saja, nanti ke depannya kalau pegawai itu kerjanya menurun atau tidak balik, kemungkinan akan diberhentikan dong. Ya, gimana tuh kelompok 2 tuh? Kata Erlangga, kalau pertamanya doang bagus, nanti pengangkatan keduanya ketika tahun keduanya dia buruk kinerjanya, nanti nggak diangkat lagi dong, gitu ya? Maksudnya enggak? Ayo kelompok 2. Kalau untuk sistem Iya, Vin? Kalau untuk sistem karir, pengangkatan pertamanya dilihat dari keterampilan sama kecakapan si pegawainya. Nah, kalau misal pegawainya ini mau dinaikin jabatan, harus dipertimbangin dulu. Misalnya dari kayak kinerjanya, masa kerjanya, sama kesetiaan terhadap perusahaannya. Jadi menurut kami, sistem ini itu cocok dan bagus diterapkan ke perusahaan karena biar pegawainya itu termotivasi gitu.
Oh iya, ya bagus Vina. Terima kasih jawabannya ya Vin. Gimana Angga? Sudah puas Angga? Udah ya enggak? Sudah cukup? Jawaban dari Vina? Udah Bu. Oke, Fadli, coba sekarang Fadli kelompok 3 secara singkat Fadli. Menurut kelompok kami, sistem administrasi kepegawaian yang cocok untuk perusahaan adalah sistem kepegawaian terpadu karena pengelolaan administrasi pegawainya dilakukan dengan pihak ketiga. Jadi dalam perekrutan pegawainya, perusahaan dibantu pihak ketiga yang mengelola administrasi kepegawaiannya. Untuk sistem pengangkatan pegawai, menurut kelompok kami yang lebih efektif digunakan di perusahaan adalah merit system karena mempertimbangkan keterampilan yang dimiliki pegawai karena untuk bekerja dibutuhkan keterampilan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Iya, bagus. Terima kasih Fadli. Untuk kelompok 3 ada yang mau ditanya enggak untuk kelompok 3? Tadi kelompok 3. Ada yang mau ditanya? Apa sudah cukup? Teman-temannya yang lainnya? Ada yang mau ditanya kelompok 3? Tadi kalau kelompok 3 menggunakan sistem kepegawaian terpadu ya, atau yang menggunakan pihak ketiga. Kemudian untuk sistem pengangkatannya menurut kelompok 3 itu yang merit system. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Saya mau tanya, Ya, Tricantika bagaimana? apa sama Bu sistem pengangkatan pegawai merit system dengan carry system? Ya, coba kelompok 3 tuh ada yang nanya, apakah sama sistem pengangkatan merit system dengan karir system? Coba dijawab kelompok 3. Kelompok 3, ayo. Kita waktunya sudah mau ini nih. Kelompok 3, tadi temennya ada yang nanya tuh, apa sama? Ya, Fadli. Ya, Fadli. Misalnya Bank BCA bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu proses seleksi pegawainya. Di sini nanti Bank BCA tinggal menerima pegawai yang sudah lolos seleksi. Jadi memakai pihak ketiga untuk proses manajemen kepegawaiannya. Ya, itu tadi jawabannya. Tricantika bagaimana? Sudah? Sudah Bu. Ya, jadi kalau yang merit system, itu sistem pengangkatannya berdasarkan oleh keterampilan atau keahlian yang dimiliki pegawai itu. Kemudian kalau yang karir system itu pengangkatan pertamanya memang didasarkan atas dasar keterampilan. Namun di berikutnya atau di tahun berikutnya itu pengangkatan pegawainya itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu misalnya masa kerjanya, kemudian loyalitas pada perusahaan, dan prestasi kerjanya. Nah, itu semuanya dipertimbangkan. Gitu ya, jadi perbedaannya. Nah, sampai di sini anak-anak diskusinya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Halo, anak-anak Ibu, masih semangat? Halo. Semangat. Angga masih semangat. Ada yang nggak ngerti nggak materinya? Kita sebelum menutup pembelajaran nih, terima kasih ya anak-anak sudah mau berdiskusi walaupun singkat. Nanti berdiskusi lagi di classroom karena sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian materi di classroom ya. Jadi materi ini sudah kalian baca terlebih dahulu. Menurut kalian ada yang sulit nggak di materi ini? Apa sudah paham belum? Alhamdulillah. Bu. Paham, benar. Paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya, Nak ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya. Jangan malu-malu, nggak gigit gurunya. Ayo, ada yang mau ditanya nggak? Sudah cukup? Sudah Bu. Udah Bu. Cantika tadi nggak jadi. Oh ya, oke baik ya. Terima kasih anak-anak Ibu. Nanti jangan lupa di classroom Ibu berikan kalian tugas. Ibu berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dikerjakan ya hari ini. Dan jangan lupa hasil diskusi, jangan lupa hasil diskusi kalian hari ini diupload di Google Classroom. Oke? Ada yang mau ditanya? Sudah cukup ya? Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang perencanaan kepegawaian. Jadi nanti Ibu akan share bahan materinya di Classroom. Nanti akan Ibu infokan lebih lanjut di
WhatsApp grup ya anak-anak ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat kan? Semangat. Anak-anak nanti ini masih ada pembelajaran yang nanti setelah istirahat jam 12 masih ada kan satu pelajaran lagi ya jam 1 ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Mungkin ada dari temennya kali nih, ada yang mau kasih semangat. Ada yang dari temennya nggak nih? Ada yang mau ngasih semangat temennya nggak? Coba dong biar temennya pada semangat nih. Saya pakai pantun. Oh, Angga mau pantun, boleh nggak? Apa tuh nggak? Ayo nggak biar temennya semangat nggak? Masih jam 1 kalian masih belajar nggak? Bukit berbaris banyak batunya. Cakep. Di padang datar kita bertemu. Iya. Main game ada waktunya. Kerjakan dahulu PR dan tugasmu. Iya, cakep. Makasih ya, Angga, itu motivasi buat teman-teman semua ya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah walaupun ngegame tapi harus ada waktunya gitu enggak ya? Oke, baik, terima kasih semuanya anak-anak Ibu. Tetap jaga kesehatan ya di rumah ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Sebelum menutup pembelajaran, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum Ayo Pak Ustadz. pembelajaran ditutup, baiknya kita berdoa dulu. Apa yang tadi kita pelajari, semoga kita bisa menyimpulkan dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Memberi baik, terima salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh silakan kalian leave. Ya, sampai jumpa lagi anak-anak. Sehat terus ya. Ya, Bu. Iya Bu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Pur, Pak Barmawi, mohon. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ye.